Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak pertanyaan yang masuk ke grup WhatsApp saya, baik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, karena tentang PPPK ini masih merupakan satu dilema. Bukan dilema sih, tapi artinya banyak mungkin di antara pemerintah daerah yang mungkin belum entah mengapa, maksudnya entah mengapa TPP bagi PPPK itu belum cair sampai sekarang. Ada beberapa daerah yang sudah, artinya ada yang sudah, ada yang belum. Di mana letaknya? Apa masalahnya? Kita nggak tahu. Apakah masalahnya itu terjadi daripada anggaran yang tersedia di daerah, atau ada hal-hal lain juga kita tidak tahu. Kita berharap semua pihak, baik tenaga aparatur sipil negara PPPK ini, supaya paham, gitu ya. Begitu pertanyaannya masuk, itu rata-rata berhubungan dengan TPP, tambahan penghasilan ya, tunjangan. Baik, untuk memastikannya, kita tidak bisa berwacana, kita tidak bisa hanya katanya, tapi kita harus berdasarkan payung hukum yang ada. Ya, itu semua diatur oleh undang-undang. Ya, undang-undang secara hierarkinya ada undang-undang dasar, di bawahnya lagi ada undang-undang, di bawahnya lagi ada namanya peraturan pemerintah, ya. Di bawahnya ada lagi peraturan menteri. Di bawahnya ada lagi ya peraturan menteri itu setiap menteri ya, di setiap kementerian atau menteri yang bersangkutan, lembaga yang bersangkutan. Kemudian ada di bawahnya lagi peraturan gubernur, pergub. Yang sejajar dengan itu adalah ada pergub, ada perbub, ada perwali. Nah, kemudian itulah hierarkinya seperti itu. Jadi setiap aturan tersebut tangga-tangganya secara hierarkinya tidak boleh melebihi, lebih tinggi daripada aturan yang sudah ditentukan. Contoh, peraturan daerah perdanya itu lebih tinggi daripada peraturan pemerintah sendiri, tidak boleh. Itu namanya ada perbuatan melawan hukum. Kalau kita bicara tentang hukum ya. Kemudian ada perwali melebihi daripada peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang lebih tinggi di atasnya. Kadang-kadang kita mungkin tidak paham. Ada beberapa temuan bahwa ada perbub itu atau pergub itu lebih tinggi. Enggak tahu seperti apa celahnya, seperti apa kata-kata bersayap dalam peraturan tersebut, sehingga kelihatan lebih tinggi. Bukan kelihatan, memang kenyataannya di dalam peraturan pemerintah tidak ada ditetapkan, kemudian ditetapkan di peraturan daerah. Sementara peraturan pemerintah sudah jelas-jelas ada di sana ditentukan, tetapi dihilangkan pada pemerintah daerah. Dihilangkan atau sengaja dihilangkan atau hilaf, kita juga tidak tahu. Nah, kita sebagai warga negara boleh mengetahuinya dengan hukum tertulis, gitu ya, hukum tertulis. Kalau ada hukum yang tidak tertulis, itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum atau dasar hukum, atau kata DPR RI, kata nggak boleh kata menteri nggak boleh, ya, kata presiden, kata nggak bisa dibuat sebagai dasar hukum. Ingat itu baik-baik. Jadi kita sebagai warga negara tidak boleh katanya, tapi harus ada dasar hukumnya secara tertulis, legal, kemudian ditandatangani oleh pihak yang berkompeten di dalamnya.
Begitu teman-teman. Baik, untuk membahas tentang tunjangan fungsional ini, tunjangan fungsional, tapi tunjangan apa istilahnya TPP ya, bagi PPPK ini pertanyaannya cukup banyak, sehingga kita adakan diskusi panjang. Salah satu di antaranya adalah tentang apa namanya, tentang saya coba buka ya, tentang peraturan pemerintahnya supaya jelas, tidak kabur dan tidak mengada-ngada. Baik, di sini saya akan coba buka. Ini mohon perhatiannya teman-teman sebelum ini menjadi lebih jauh. Untuk pengembangan channel ini, teman-teman bantu subscribe sebagai pengembangan pemberitaan-pemberitaan yang dari saya ini yang berbau hukum. Walaupun kita bukan orang hukum, tapi kita boleh melek hukum ya. Baik, bantu subscribe sebagai untuk pengembangan channel ini. Yang pertama adalah kita buka di sini adalah kita semua bicara tentang hukum ya, berdasarkan hukum ya, bukan berdasarkan katanya. Nggak boleh ya, nggak ada istilah katanya. Di dalam hukum tidak ada katanya. Hukum itu tidak berlaku kalau katanya. Kata presiden, kata menteri, kata DPR RI, kata komisi 10, kata DPRD, nggak bisa. Kata sebagai landasan hukum tidak boleh dan tidak kuat. Ya, oke, baik, kita baca sekarang, kita pelajari dasar hukumnya tentang tunjangan ini bagi PPPK yang sudah menjadi PPPK itu adalah merupakan hak ya, sebagaimana tertera pada Permendagri nomor 6 di sini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 ya, tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Ini sebenarnya kalau peraturan menteri ini harus di sini harus jelas nih harusnya nih. Jadi tidak bisa teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian. Tapi karena kita ini kan Permendagri ini kan turunannya dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 berapa tuh? 2000 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Berarti kalau sebaiknya ini tadinya bukan salah ya. Tapi peraturan menteri ini mencantumkan di sini Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Harus begitu sebenarnya. Jadi tidak boleh dihilangkan ASN-nya. Seolah-olah ASN itu terpisah dari undang-undang. Ya, sedangkan aparatur sipil negara itu terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Harusnya melekat sini aparatur sipil negara. Begitu harus. Tapi oke lah, tidak masalah itu. Yang penting ini hanya tulisan untuk memperjelas daripada menjalankan regulasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tersebut. Ada peraturan menteri ini kan, di bawah dari undang-undang ada peraturan menteri ya, Permendagri. Tapi ada lagi PP sebenarnya, PP 49 tahun 2018. Itu lebih tinggi lagi dari ini, dari Permendagri ini ya. Lebih tinggi lagi kedudukannya. PP 49 tahun 2018 tentang PPPK ya. Itu dikutip dari sini. Nah, ini adalah turunan dari PP tersebut. Di sini dinyatakan tentang TPP tadi, baik di sini ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang teknis pembayaran gaji dan tunjangan. Nah, kenapa gaji dan tunjangan? Kenapa enggak gaji aja, tunjangan dan tunjangan saja? Karena apa? Gaji dan tunjangan itu melekat. Ya, nanti kita bahas. Melekat dia satu kesatuan. Enggak ada gaji dan tunjangan. Adapun terjadi di mana tunjangan PPPK itu sesuai pertanyaan teman-teman dari seluruh Indonesia, kok ada TPP beberapa daerah dan banyak daerah belum dibayarkan ya. Kenapa ya? Mari kita bahas. Kita dapat nggak ya? Dapat apa enggak? Itu kita bahas nanti ya, supaya lebih jelas untuk menghilangkan kegalauan teman-teman sekalian. Baik, di sini ya di ketentuan umum. Nah, di pasal 1-nya ya. Ketentuan umum pasal 1 di ayat 9. Gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada PPPK
yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Nah, ini ketahui dulu. Berarti gaji pokok dan tunjangan itu melekat. Nggak bisa gaji saja baru tunjangan, nggak melekat pada gaji pokok, ya, yang melekat pada gaji itu berarti struknya satu itu, ya, gaji melekat di sana, ya. Kemudian gaji susulan adalah gaji yang belum dibayarkan dan belum dimintakan pembayarannya melalui gaji induk. Nah, ini saya nggak ngerti ini mengenai gaji susulan ini. Kalau saya kaji ini berarti gaji susulan, ini pemahaman saya, artinya itu bukan ini masih kata saya ini, jangan dijadikan sebagai dasar. Kita kan lulus tahun 2019, dinyatakan lulus oleh negara tahun 2019, kemudian di SK-kan tahun 2021, artinya ada jeda waktu di sana. Ya, kalau pegawai negeri sipil namanya CPNS dulu, ya kan 80%. Kalau kita kan tidak ada calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi kita langsung 100%. Artinya, karena kita sama-sama ASN, sama dengan pegawai negeri sipil. Ya, di sini katanya ada tapi ketentuan di sini kekurangan gaji. Kekurangan gaji apakah itu yang dimaksud dengan kekurangan gaji yang tadinya itu kita lulus tahun 2000, dinyatakan lulus tahun negara tahun 2019, tapi di gaji itu 2021 berdasarkan SK. Tapi kita nggak jelas yang mana ini yang berpegang. Kalau memang ini kata-kata kekurangan gaji ini yang dimaksud adalah ketika kita diumumkan lulus tahun 2019, apakah itu yang dimaksud dengan kata-kata ini saya juga nggak tahu persis. Nanti kita tahu, kita cari pemahamannya kepada pakar-pakar hukum tentunya. Ya, apakah itu yang dimaksud? Ya, karena kita diketahui adalah kita itu seharusnya kalau berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini, kita kan lulus 2019, harusnya gaji sudah di 2019, gitu. Sudah dinyatakan pemerintah kita lulus lulus cap sebagai PPPK itu sudah diumumkan sejak tahun 2019, tetapi di SK-nya tahun 2021. Artinya ada jeda waktu hampir 2 tahun. Apakah itu termasuk diantaranya gaji yang belum dibayarkan? Kita juga tidak tahu. Karena sebab gaji itu masa kerja itu atau masa jeda tadi itu termasuk dihitung kita 0 tahun. Harusnya bukan 0 tahun, ini pemahaman saya. Harusnya bukan 0 tahun dong, berarti 2 tahun masa kerja kita. Karena SK-nya tahun 2021 sedangkan lulusnya tahun 2019. Berarti ada 2 tahun kekurangan gaji tadi. Tapi nggak tahu saya kenapa kita dibayarkan hitungannya jadi 0 tahun gitu kan, sejak SK ditetapkan. Kalau begitu tetapkan saja SK kita di tahun 2023 baru dibayar di situ. Bisa nggak begitu? Ya nggak bisa juga gitu kan. Ini masalahnya apa kita? Nggak tahu gitu loh ya. Ini teman-teman kita harus belajar. Kita melek hukum lah sedikit-sedikit. Ya, ini tujuannya adalah untuk pemahaman kita. Jangan kurikulum baik yang dibaca. Undang-undang juga baca, walau kita bukan orang hukum. Ya, kurikulum baik dibaca. Udah tahu kurikulum begitu tukar itu masalah itu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu sebagai perjuangan kita lah ya. Kemudian pasal 2 dinyatakan, ini pasal 2 dinyatakan ada pembayaran belanja pegawai bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nih lihat, dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah. Berarti yang gaji kita itu daerah. Sumber dananya dari daerah itu apakah dari APBN atau APBD, kita nggak mau tahu masalah itu. Apakah ada dari DAU, apakah ada dari ketentuan dari Menteri Keuangan tentang hal ini, kita juga nggak masalah. Nggak masalah buat kita. Yang jelas dokumen pelaksanaan anggaran itu, pengguna anggarannya itu adalah OPD setempat sesuai dengan sesuai dengan OPD-nya lah. Kalau dinas pendidikan ya, kalau guru dinas pendidikan, kalau dari kesehatan ya dinas kesehatan, kan begitu ya OPD-nya. Ya, yang jelas ini di sini kalau SPM-nya itu sudah perintah membayarnya itu dikeluarkan oleh pengguna anggaran, si pengguna anggarannya itu ya. Baik.
Selanjutnya adalah kita lihat lagi, kita nggak usah bahas yang begini-gini yang panjang, terlalu panjang ya. Banyak itu yang tidak penting. Itu masalah PPP. Belum juga. Nggak ngelihat saya Pak tadi Pak. Kemudian bab 3-nya, gaji dan tunjangan pemotongan pembayaran dan syarat pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Ini gaji, tunjangan, pemotongan pembayaran dan syarat pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di pasal 7-nya, gaji dan tunjangan. Nah, perhatikan sekarang. Ini banyak dibahas ini. Gaji dan tunjangan itu kenapa satu paket ini? Karena itu melekat pada gaji, ya, satu kesatuan. Adapun kita belum dibayarkan PPP-nya itu, tunjangan tambahannya itu kan masalah teknis. Artinya di sini gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B diberikan kepada PPK yang dibayarkan setiap bulan. Nah, ini perhatikan ya. Setiap bulan dan dituangkan dalam data pembayaran gaji. Dalam gaji induk ya, dituangkan dalam pembayaran gaji induk. Kan kita belum, ya, ada beberapa daerah belum. Kita juga belum. Kemudian ada yang sudah juga. Itu apa masalahnya kita nggak tahu seperti apa. Kemudian di sini yang jelas dikatakan lagi berikutnya adalah kita lihat pasal-pasal berikutnya. Pasal-pasal berikutnya ini tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhitung mulai bulan berikutnya. Ini berat ya. Terhitung mulai bulan berikutnya setelah penandatanganan perjanjian kerja. Berarti SK pertama. Ya, SK pertama dan SPMT surat perintah melaksanakan tugas SPMT ini dan melaksanakan tugas ya. Jadi artinya diberikan terhitung mulai bulan berikutnya. Artinya kita SK tahun bulan Februari, berarti bulan berikutnya Maret. Gitulah, Maret. Berarti Maret gaji dan tunjangan itu melekat satu kesatuan. Kalaupun belum dibayarkan, artinya hanya menunggu peraturan yang berikutnya, mungkin ada perwal, perbuk, segala macam. Berarti sejak SK pertama dan SPMT pertama itu sudah melekat gaji dan tunjangan. Gitu ya. Artinya kalau keluarnya nanti di bulan berikutnya, seperti sekarang, mungkin sampai sekarang masih belum turun juga, TPP itu berarti itu adalah utang negara. Utang negara. Artinya itu hak yang kita miliki. Hak yang belum kita terima. Sejak SK pertama. Ini ya ketentuan dalam undang-undang ini ya. Di dalam peraturan ini. Peraturan menteri ini. Jadi artinya kita itu nanti bukan berdasarkan perwal. Ketika perwal turun, atau perbuk turun, atau perkap turun, baru di situ turun dihitung sejak itu. TPP-nya. Tidak seperti itu. Kalau berdasarkan Permendagri ini sekali lagi saya bacakan, tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, tunjangan lain ya termasuk TPP itu diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah penandatanganan perjanjian kerja. Ini garis bawahi. Setelah perjanjian kerja dan SPMT itu berlaku, berarti sejak itu gaji dan tunjangan itu sudah berlaku. Ya, berarti kalau kita belum terima sejak bulan apa dihitung sejak SK pertama. Itu ketentuan daripada peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Ayat 2-nya, pasal ayat 3-nya, poin 2, pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan. Nah, tunjangan jabatan fungsional diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. Artinya ini maksud tunjangan ini ya. Pokoknya tunjangan apa saja yang di sini ya. Tunjangan TPP segala macam. Ini berdasarkan peraturan Menteri. Baik, selanjutnya pasal 16 ini semua kan berbicara tentang gaji dan tunjangan. Tunjangan lainnya, nah kan ada di sini. Tunjangan lainnya diantaranya TPP tadi, ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf E diberikan setiap bulan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Ini ya pada PNS yang ayat 2-nya tunjangan lainnya berbagai dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pembayaran gaji dan tunjangan kepada PPPK yang belum masuk dalam daftar pembayaran gaji induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tadi, kan belum masuk nih, kita nih. Belum masuk pada gaji induk.
dilakukan melalui gaji susulan. Artinya, ini jelas ya, artinya TPP itu berlaku sejak gaji pertama atau SK pertama. Oke ya, jelas di sini ya, jelas. Jadi teman-teman, mudah-mudahan tidak ada pemerintah daerah yang melewatkan kalimat ini sehingga kita terjadi pemotongan-pemotongan beberapa bulan setelah SK keluar, tapi tunjangan lain-lain itu tidak keluar, hanya berdasarkan nanti kebijakan. Nah, kebijakan yang tidak bijak ini yang kita tidak harapkan. Kita berharapkan kebijakan yang bijak. Baik, selanjutnya adalah kita lihat lagi berikutnya. Di sini ada gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai dasar perhitungan potongan iuran jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai jaminan kesehatan. Ini kenapa? Pertanyaannya kenapa diambil dipotong dari Kesra? Nah, kenapa? Karena perhitungan gaji itu terpotong itu untuk jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja itu berdasarkan UMK daerah masing-masing. Ini sepengetahuan saya. UMK masing-masing. Nah, kalau kita Kota Depok itu kan 4.200.000 kalau nggak salah ya UMK-nya. Nah, kita kan sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai aparatur sipil negara kalau golongan 3 itu kan ya tidak sampai 4,2 juta ya kan gaji pokoknya. Itu besar ya, paling besar itu 4 juta, 3.900.000 lah. Ya, sekitar segitu. Tapi nggak cukup untuk dipotong, tidak bisa dipotong. Maka diambil dari Kesra TPP tadi. Jadi teman-teman nanti kalau diambil dipotong dari Kesra itu nggak masalah ya, nggak masalah itu. Kecil sekali kok kan dibagi-bagi, bukan kita aja yang bayar. Pemerintah daerah juga bayar kita. Kita kan hanya berapa persen? 1% kalau nggak salah. Ya, murah lah pokoknya murah. Itu kita berterima kasih banget kepada negara ya tentang hal itu. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita lihat lagi gaji dan tunjangan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja yang tadi ya diterbitkan. Nah, ini memperkuat lagi. Yang dimaksud dalam pasal 7 adalah dibayarkan setelah ini gaji dan tunjangan ya. Gaji dan tunjangan PPK. Ingat ini. PPK dan ASN itu sama saja, tidak ada bedanya. PPK dan PPNS dan PPK itu sama saja. Dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPK dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPNT. Ini jelas sekali. Berarti pertanyaan teman-teman terpatahkan sudah terjawab ya. Jadi TPP itu adalah hak kita sejak SK pertama diterbitkan. Itu intinya. Kan pertanyaan itu kan. Kenapa belum keluar TPP sampai sekarang? Kata ada beredar isu katanya berdasarkan ketentuan daerah masing-masing, tidak bisa. Itu ada peraturan Menteri Dalam Negerinya sudah diterbitkan tahun 2021. Nanti kita lihat tanggal-tanggal berapa diterbitkan ya. Itu yang harus diketahui. Selanjutnya dalam hal PPPK yang melaksanakan tugas berdasarkan SPNT sebagaimana dimaksud SPNT tadi, surat perintah menjalankan tugas, melaksanakan tugas, surat perintah melaksanakan tugas SPNT dari distrik setempat. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan. Artinya terus setiap bulan gaji dan tunjangan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Ini diperjelas lagi di sini ya. Bulan berikutnya berarti sejak SK pertama kita ulangi lagi sudah ada gaji induk dan gaji tunjangan tambahan tadi ya. Jadi artinya kita sudah kuat di sini. Baik, itu saja mungkin pertanyaan yang lain, hal-hal lain yang mengenai tunjangan mungkin tidak ada lagi ya yang bisa saya bantu. Ini hanya menetapkan, menegaskan saya tidak berwacana, saya tetap membaca peraturan pemerintah, peraturan menteri ya, bukan kata saya, ini kata peraturan tersebut yang tertulis. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari. Wow, udah lama sekali ternyata. 21 Januari 2021 ya, sudah ditetapkan. Kenapa belum ada perkap, belum ada pergubnya mengenai hal ini? Itu tergantung pada teknis kecepatan daripada sumber daya manusia daerah masing-masing. Ya, harusnya begitu Januari tetapkan ini. Oh iya, kemungkinan. Ini feeling saya. Ini kan APBD kita ya, APBD kita kan diketok palu sekitar Oktober November
ya Oktober, ini feeling saya ya, Oktober November di tahun 2020 untuk anggaran 2021 itu ketok palunya di bulan Oktober November. Kan begitu. Sedangkan kita bulan Januari 2021 dan Februari 2021. Artinya sepertinya ini kata saya tapi ya, anggaran itu mungkin belum dianggarkan. Tapi saya nggak tahu juga entah seperti apa, sehingga ada banyak yang tertunda, beberapa daerah termasuk Kota Depok ya tertunda. Artinya tidak ada unsur kesengajaan di sini. Saya yakin ya tidak ada unsur kesengajaan karena ini kita jalan tahunnya sudah berjalan ini. Itu feeling saya tapi ya feeling saya nggak ngerti. Ya mudah-mudahan ini ya penting adalah ketentuannya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyatakan gaji dan tunjangan lain itu melekat pada gaji yang diberikan setiap bulan sejak SK pertama dan SPMT pertama. Artinya sejak kapan tuh? Mulai Januari, berarti Februari dan seterusnya. Kalau mulai di Februari, angkatnya berarti Maret dan seterusnya. Itu. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya sebagai bantuan untuk menguatkan kita bahwa kita sama dengan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil sama dengan PPPK. Aturannya sama, kesejahteraannya sama, golongannya sama, yang punya yang pokoknya sama semua. Bahkan pensiun pun sudah ada kan. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih kepada negara bahwa kita pensiun pun sudah ada bagi PPPK. Ya, masalah teknis itu kita nggak jadi masalah, tapi yang dulu katanya kita tidak ada pensiun ternyata ada. Itu ya, ada ya. Salah satu Depok sudah menerima kartu taspennya, tabanas pensiunnya ya. Oke, itu saja mungkin gambaran. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya untuk menjelaskan ini. Ya, untuk ke depan ada beberapa hal yang mungkin akan kita bicarakan. Kita bicarakan kembali di ruang-ruang ini, dan kalau ada hal-hal lain jangan bicara yang aneh-aneh aja lah. Kita pokoknya bicara tentang hukum saja lah. Bagaimana kita kesadaran hukum kita ini bangun gitu ya. Bangun kesadaran hukum kita gitu kan. Yang jelas hukum itu tertulis. Ya, kalau untuk kita sebagai aparatur sipil negara, hukum itu harus tertulis, tidak bisa katanya. Oke, baik, itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.